Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas. Di video ini aku ingin membahas persiapan UTBK. Di video ini ada 5 nomor yang aku ingin bahas. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, dan ini nomor yang kelima. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa kelima nomor tersebut. Dan ini video aku yang ke 4 yang membahas tentang persiapan UTBK ya, soal-soal TPS. Nah, nanti di akhir video kalau kamu rasa pembahasan aku bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe. Boleh juga share ke teman-teman kamu yang lain, biar bisa terus belajar bersama-sama dengan teman-teman kamu yang lain. Ikuti terus channel aku karena aku akan rutin untuk upload supaya kamu bisa belajar terus dari channel Met TV. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama aku bahas dari nomor yang pertama. Di antara operasi berikut manakah yang paling mendekati nilai 10? Nah, ini tergolong soal mudah ya teman-teman. Kita tinggal lihat tinjau satu persatu. Yang A ini kalau aku buat 95,1 per 98. Ini kalau yang atas aku kali 10, 951, yang bawah aku kali 10 juga. Ini kan bisa dibilang nilainya mendekati 1 ya. Ini karena 900-an, bawah juga 900-an. Mendekati 1, berarti bukan mendekati 10. Nah, kalau kita lihat yang nomor 2, ini 95,1 per 9,8. Nah, biar lebih mudah, atas kali 10, bawah kali 10 biar tidak ada koma ya. Ini 951, ini 98. Nah, kalau kita lihat ini kan 900, ini 90. Nah, kalau ini dibagi, ini akan mendekati 10 nilainya ya. Tapi kita coba lihat yang lain dulu teman-teman. Jangan langsung mengambil kesimpulan jawabannya B ya. Ini 95,1 per 0,98. Ini supaya mudah, atasnya aku kali yang paling banyak komanya kan ini 2 ya di belakang angka. Di belakang koma ada 2 angka, maka aku kali 100. Yang atas juga aku kali 100. Yang atas kalau dikali 100 jadi 951 tambah 0-nya 1. Lalu yang ini dikali 100, komanya jadi hilang. Nah, ini kalau dibagi kan ini mendekati 100 ya teman-teman. Karena ini 9 ribuan, ini 90-an. Ini kalau yang ini, kalau kita lihat nih, 9 kali 9 kan 81 ya. Berarti ini mendekati 100 teman-teman. Ini mendekati 100 ya. Kita lihat di depan komanya aja, 9 kali 9 81. Nah, ini mendekati 100 teman-teman. Kalau yang ini sama ya, atas kita kali 100, ini 9,51 per 98. Atas kita kali 100, 951, yang bawah kita kali 100. Nah, ini hasilnya koma ya. Koma, maka tidak mendekati 10 ya. 0, ini. Berarti yang jawabannya yang mendekati 10 yaitu yang B. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, ini juga tergolong soal yang mudah teman-teman. Ini tinggal kita samakan penyebutnya saja ya. 10 tambah 1/20 sama dengan 1/R. Kita samakan penyebutnya, ini 10. Berarti ini jadi 20 ya. 20 bagi 10, 2 kali 1, 2, plus 20 bagi 20, 1 kali 1, ini 1. Ini 1/R. Nah, berarti ini 3/20. Ini 1/R. Berarti R-nya kebalikan dari ini ya. Kalau 1/R itu 3/20, maka R-nya 20/3. Maka jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 3. Nah, Tom dan Jerry bermain sebuah permainan sebanyak 4 ronde. Pada awal permainan masing-masing dari mereka memiliki 400 koin. Jadi kita tulis dulu nih di sini, ini Tom ya. Terus ini Jerry. Masing-masing mereka
punya 400 awalnya ya. Masing-masing punya 400 koin. Mereka bermain 4 ronde. 1, ronde kedua, ronde ketiga, dan ronde keempat. Pada tiap ronde, permainan yang kalah harus memberikan setengah koinnya yang dimilikinya ya. Jadi kalau dia kalah, dia harus kasih setengahnya ke sini. Atau kalau dia kalah, dia harus kasih setengahnya ke sini. Harus memberikan setengah koin yang dimilikinya kepada pemain yang menang. Nah, jika Tom hanya menang pada ronde pertama dan ketiga, berapa jumlah koin yang dimiliki Tom pada akhir ronde keempat? Berapa yang di sini nih yang ditanya ya, pada ronde keempat koin Tom jadi berapa? Nah, dikasih keterangan Tom menang di ronde pertama sama ketiga. Di sini menang sama di sini menang ya. Jadi tinggal kita urutin saja teman-teman. Ronde ke-1 Tom menang, berarti dia harus kasih setengahnya ke Tom. Maka ini kalau dikasih setengahnya, ini kan 400, setengahnya berarti 200 ya. Kasih ke sini, ini berarti jadi 600. Maka koin ini jadi 200. Kemudian Tom kalah di yang kedua, kan dia menang hanya di ke-1 sama di ketiga ya. Di kedua si Tom kalah, berarti Tom harus mengasih setengahnya ke sini. Ini 600 kasih setengahnya ke sini, berarti ini jadi 300. Maka ini jadi 500 ya. 300 tambah 200 ya. Kemudian di sini si Tom menang, berarti dia dapat setengahnya dari sini. Nah, ini setengah dari 500 kan 250 ya. 250 diberikan ke pada si Tom 250, maka ini jadi 550. Ini setengahnya karena sudah diberikan ke si Tom, maka ini jadi 250. Kemudian pada pertandingan keempat si Tom kalah ya, karena dia menang hanya di pertandingan pertama dan kedua, di ronde pertama dan ketiga ya. Ronde pertama dan ketiga, maka keempat dia kalah. Di sini berarti setengahnya harus diberikan ke sini. Nah, 550 bagi 2 kan 275 ya. 275. Setengahnya kasih ke sini. 275 ditambah 250 di 525. Yang ditanya koin yang dimiliki Tom di akhir ronde keempat, yaitu yang ini. Berarti jawabannya B, 275. Oke, sekarang soal yang keempat ya. Nah, kemudian ini soal yang keempat, dalam rangka maintenance sebuah mesin produksi dioperasikan tepat selama 151 jam. Jika mesin tersebut dihidupkan pada hari Senin pukul 8, maka mesin akan dimatikan pada hari, nah ini juga tergolong mudah ya teman-teman. Senin dia dihidupkan pada hari Senin jam 8. Nah, setelah 151 jam baru di mesin ini sebuah mesin produksi tepat 151 jam. Jika mesin tersebut dihidupkan pada pukul segini, maka mesin akan dimatikan pada hari. Kita tinggal 151 bagi 24 aja ya. Kenapa bagi 24? Karena satu hari ada 24 jam. Kita bagi 24, maka ini akan dapat 6 jam ya. 6 hari ya. 6 hari lebih 7 jam ya. 151 bagi 24 itu 6 hari lebih 7 jam. Maka kita bisa lihat di sini cara ngitungnya bagaimana ya. 151 bagi 24 bisa dapat ini. Kita hitung saja seperti biasa, 151 bagi 24. Maka 1 bagi 24 kan nggak bisa, 15 bagi 24 nggak bisa, 151 bagi 24 dapatlah 6. 6 kali 4 ini 24, simpan 2, 6 kali 2 12, 12 tambah 2 12, 13, 14 ya. 1 kurang 4 nggak bisa, pinjam 1 di sini, jadi 11 kurang 4 ini 7 ya. 7 ini sisa 4 ya, 4 kurang 4 habis, 1 kurang 1 habis, jadi 7, sisa 7 jam. Nah, ini karena dibagi 24 berarti ini 6 hari ya, 6 hari sisa 7 jam.
Berarti cara menghitungnya begini. Ini kan hari Senin. Ya, mesin akan dimatikan setelah bekerja 151 jam. Berarti setelah 6 hari 7 jam. Itu kita hitung dari Senin 6 hari kemudian, berarti hitung saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah 6 hari berarti hari Minggu ya. Karena setelah, kalau 7 hari kan kembali ke Senin. Kalau 6 hari itu hari Minggu. Tentu pada 6 hari ini itu hari Minggu jatuh di jam 8 juga. Ya, kalau di 6 hari ini. Nah, karena ini plus ada sisanya 7 jam, ya ini tinggal kita tambah 7 saja. Jadi 15.00 jatuh di hari Minggu. Seperti itu ya teman-teman. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Sebuah showroom mobil menjual mobil jenis MPV dan SUV. Seorang sales akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 15 juta. Selain itu, jika dia berhasil menjual sebuah mobil, dia akan mendapat bonus besaran bonus untuk tiap jenis mobil MPV dan SUV yang berhasil dijual berturut-turut sebesar 500.000 dan 800.000. Agar sales mendapat bonus sebesar 25 juta, paling sedikit dia harus menjual mobil sebanyak. Nah, ini caranya gini teman-teman, kita susun saja persamaannya dulu ya. Dia setiap akhir tahun ya, ini setiap tahun ya. Setiap tahunnya dia dapat 15 juta plus bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya itu 500.000 untuk MPV, kita simbolin saja M ya. MPV ini 500.000 berarti aku tulis saja 0,5 juta ya. Karena ini kan dalam juta, ini juga kita buat dalam juta. 0,5 setiap laku satu mobil MPV. Kalau satu ya, kalau dua ya kali dua, kalau tiga kali tiga. Maka kalau ini aku misalin M saja jumlahnya ya. Terus yang ini 0,8 untuk setiap mobil SUV yang laku terjual. Nah, M sama S kita nggak tahu jumlahnya berapa yang laku terjual, yang sehingga dia mau penghasilan atau bonus tahunannya dia dapat segini. Nah, berarti kita bisa sederhanakan persamaan ini. 0,5 M ditambah 0,8 S sama dengan 25 kurang 15 ya. 25 kurang 15 kan 10. Lalu ini semua kita kali 10 ya, kita kali 10. Ini jadi 5M tambah 8S sama dengan 100. Nah, dari sini kita tinggal lihat nih, berarti 5M ini kan kelipatan 5 ya. 5M ini ya sudah, kita bagi-bagi saja nih. Kelipatan 5 itu kan kalau ini 5 ya. Kalau ini 5 berarti ini harus 95 karena totalnya 100. Nah, 95 kan nggak bisa dibagi 8 ya. Berarti ini tidak mungkin. Nah, sekarang kita coba kalau ini 10. Kalau ini 10 berarti ini 90. Nah, ini juga tidak bisa dibagi 8. Sekarang kalau ini 15, ini 85. Tidak bisa dibagi 8 juga ya. Jadi yang bisa dibagi 8, kalau ini 20, ini 80. Nah, ini bisa nih dibagi 8. Ini kan kalau ditotalin 100 ya. Berarti kita dapat kemungkinan pertama nih. Kemungkinan pertama yaitu M-nya 5M 20. Berarti M-nya 4 ya. Tinggal 20 bagi 5 aja. Berarti M-nya 4. Terus S-nya 80 bagi 8, berarti S-nya 10. Seperti itu. Ini kemungkinan pertama. Berarti total mobilnya itu 14 ya. Sekarang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua tadi 20 udah. Kalau ini 25, ini 75. 75 nggak bisa dibagi 8 ya. Kalau ini 30, ini 70. 70 juga nggak bisa dibagi 8. 35, 45 nggak bisa ya, karena ini 55 nggak bisa bagi 8.
Kalau ini 50, ini 50 nggak bisa bagi 8. Nah ini 60, ini 40, bisa ya. Ini 60, ini 40. Ini kan kalau di total 60 tambah 40 100 ya. Berarti kemungkinan kedua seperti ini. Ini bisa dibagi 8, ini bisa dibagi 5. Maka kemungkinan kedua, ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua 60 berarti jumlah mobil MPV yang laku 60 bagi 5 12 ya. 12. Ini 40 bagi 8 5. Maka dapatlah 17 mobil ya. Nah, terus kemungkinan ketiga ini 60 65 nggak bisa ya, karena 45 nggak bisa bagi 8. Terus 70 juga, ini 30 nggak bisa bagi 8. Kalau ini 80, ini 20 juga nggak bisa bagi 8. Berarti yang kemungkinan terakhir ini, yang ini 100, yang ini 0 ya. Ini kemungkinan terakhir nih. Kalau ini 100 berarti ininya mobilnya 100 bagi 5 20. Ini 0, S-nya ya 0. Berarti 20. Nah, sekarang dia bilang paling sedikit dia harus menjual mobil sebanyak berapa. Berarti yang paling sedikit ini 14 ya. Berarti jawabannya 14 mobil. Paling sedikit dia menjual 14 mobil untuk dapat 25 juta bonus tahunannya. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video aku. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!